Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Nabila. Kali ini aku akan membahas sebuah kasus kriminal yang sempat terjadi di kota Makassar pada tahun 2023 lalu nih. Nah, kasus ini juga sempat menggegerkan masyarakat sekitar dan masyarakat Indonesia tentunya. Kasus ini melibatkan satu orang anak di bawah umur dan juga dua orang remaja. Mirisnya dari kasus ini adalah sang pelaku yang mengincar organ bagian dalam dari korban untuk dijual ke sebuah situs ilegal. Nah, daripada teman-teman penasaran dengan kasusnya, langsung saja kita bahas tuntas. Sebelum kita masuk ke kronologinya, kasus ini melibatkan seorang anak yang masih berusia 17 tahun bernama Adrian. Ayah dari Adrian bekerja sebagai seorang pemulung dan ibunya bekerja sebagai seorang penjaga warung. Pada awalnya, kehidupan Adrian berjalan dengan sebagaimana mestinya. Adrian dan keluarganya tinggal di rumah sederhana yang berada di Jalan Batuaraya, Kota Makassar. Kasus ini bermula pada saat Adrian yang merasakan kesepian akibat ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yang sibuk bekerja menjadi aktif untuk bermain internet. Dan ternyata saat Adrian aktif bermain internet tersebutlah ia menjadi terjerumus pada sebuah situs ilegal atau dark web. Nah, pada awalnya, Adrian hanya ingin melihat-lihat dan penasaran dengan apa sih isi dari situs ilegal tersebut. Namun, pada suatu hari, kedua orang tua Adrian bertengkar hebat karena permasalahan finansial. Ibu dari Adrian merasa bahwa nafkah yang diberikan oleh suaminya tidak mencukupi kehidupan mereka sehari-hari. Dari situlah Adrian menjadi dicaci maki oleh kedua orang tuanya dengan perkataan yang tidak pantas. Adrian yang kala itu masih berusia 17 tahun merasa sangat terguncang dan kecewa. Di saat-saat permasalahan itulah Adrian yang memang sedang aktif bermain internet menemukan sebuah situs ilegal tentang penjualan organ manusia. Dalam iklan tersebut bertuliskan bahwa siap menerima ginjal manusia dengan harga 8.000 US dollar atau jika dirupiahkan menjadi 1,2 miliar rupiah. Dengan permasalahan yang ada di keluarga Adrian, tentu saja Adrian tergiur dengan iklan yang ada di situs ilegal tersebut. Namun, Adrian tidak bisa memahami sepenuhnya isi dari iklan tersebut karena iklan tersebut bertuliskan dalam bahasa Inggris. Tentunya, di umur segitu, ia belum mengerti bagaimana cara menjual organ ke situs tersebut. Dan setelah dicari pun, ia tetap tidak mengerti bagaimana caranya. Tidak berhenti sampai di situ, Adrian mengirimkan sebuah pesan ke email yang tertera di dalam iklan tersebut nih teman-teman. Namun, pesan yang dikirimkan oleh Adrian tidak kunjung dibalas oleh si pembuat iklan. Bukannya berhenti, Adrian justru tetap membulatkan tekadnya untuk menjual organ dalam tersebut, yaitu ginjal. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah Adrian tidak ingin menjual ginjalnya sendiri nih teman-teman, tetapi ia ingin menjual ginjal milik orang lain. Dari situlah rencana jahat ini terpikirkan oleh Adrian. Apa itu rencana jahatnya? Rencana jahatnya adalah dengan cara Adrian memilih target untuk dijadikan sasarannya, lalu target tersebut dibunuh olehnya dan ginjalnya diambil lalu dijual ke situs ilegal tersebut. Karena merasa bahwa ia tidak bisa melakukannya sendiri, ia mengajak temannya yang bernama Faisal yang masih berusia 14 tahun. Setelah disetujui oleh Faisal, Adrian dan Faisal pun mulai mencari target untuk dijadikan korban. Dan ternyata target tersebut jatuh kepada seorang anak kecil yang masih berusia 11 tahun. Anak
berumur 11 tahun ini merupakan tetangga dari Adrian sendiri nih teman-teman. Ia bernama lengkap Muhammad Fadli Sadewa atau yang biasa dikenal dengan Fadli. Nah, sedikit latar belakang mengenai Fadli. Ia merupakan anak kelas 5 SD yang tinggal bersama ayahnya yang berinisial Bapak K dan juga neneknya yang berinisial Nenek A. Sedangkan ibunya merantau untuk bekerja di negara Malaysia. Fadli dikenal sebagai anak yang baik hati dan juga pekerja keras. Sejak umur 8 tahun, ia sudah mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Hasil yang didapatkannya ini diberikan kepada neneknya, yaitu Nenek A, untuk membeli bahan makanan dan juga lauk pauk. Sehari-hari, ia bekerja sebagai juru parkir di sebuah minimarket yang berada di dekat rumahnya. Itulah sedikit latar belakang dari Fadli yang dijadikan target oleh Adrian dan juga Faisal nih teman-teman. Bagaimana runtutan dari kronologi kasus ini? Mari kita bahas tuntas. Di hari Minggu pada pukul 5 sore, Adrian mengendarai motornya menuju tempat Fadli bekerja, yaitu minimarket. Dan setelah sampainya di minimarket, Adrian langsung menghampiri Fadli untuk mengajaknya ikut bersamanya bermain game di rumah Adrian. Namun saat itu Fadli menolak karena Fadli merasa bahwa ia masih harus bekerja karena pada saat itu juga masih jam bekerja. Mendengar penolakan itu, Adrian mulai mengiming-imingi akan memberikan uang sebesar Rp50.000 kepada Fadli kalau Fadli ingin ikut bersamanya. Nah, Fadli pun mulai tergoda dan mau ikut bersama dengan Adrian nih teman-teman. Dan pada saat itulah Adrian dan juga Fadli mulai pergi tuh ke rumah Adrian. Kepergian Fadli dilihat oleh sepupunya yang bernama Alif nih teman-teman. Nah, tetapi Alif tidak melihat siapa yang memboncengi Fadli karena Alif hanya melihat dari belakang saja. Kepergian Fadli dilihat oleh sepupunya yang bernama Alif. Tetapi Alif tidak melihat orang yang memboncengi Fadli dan tidak berpikir macam-macam pada saat itu, meskipun ia sempat curiga. Saat malam tiba di rumah, sang ayah dari Fadli yaitu Bapak K mulai merasa khawatir karena anaknya tidak kunjung pulang. Dan pada saat pukul 11 malam, Fadli juga tidak kunjung pulang. Bapak K langsung bergegas untuk mengunjungi minimarket tempat Fadli bekerja. Ternyata minimarket tersebut sudah tutup. Dengan rasa gelisah pun, ayah Fadli yaitu Bapak K mulai pergi mencari Fadli ke tetangga sekitar. Dengan rasa gelisah pun, Bapak K mulai mencari Fadli ke tetangga sekitar. Namun sayangnya tetap tidak ada yang melihat Fadli. Nah, saat Bapak K berjalan pulang ke arah rumahnya, Bapak K pun berpapasan dengan sepupunya yang tadi yang bernama Alif. Alif bertanyalah kepada Bapak K mengenai keberadaan Fadli. Bapak K pun menjawab bahwa Fadli belum juga pulang sedari tadi. Alif pun sedikit terkejut karena ia berpikir kalau saja Fadli sudah pulang dari tadi. Akhirnya Alif pun menceritakan kepada Bapak K mengenai kejadian tadi sore. Mendengar informasi tersebut dari Alif, Bapak K menduga bahwa Fadli sudah diculik oleh seseorang. Maka dari itu, keesokan harinya, Bapak K melaporkan kehilangan Fadli ke Polsek Panakukang yang ada di Kota Makassar. Nah, untungnya polisi cepat tanggap dalam menangani kasus kehilangan Fadli nih teman-teman. Alhasil pencarian besar-besaran dilakukan oleh polisi pada saat itu juga. Nah, polisi juga mendatangi minimarket tempat Fadli bekerja
untuk pengecek CCTV yang ada di minimarket tersebut. CCTV itu memang memperlihatkan Fadli sedang menaiki motor bersama dengan seorang pria, tapi polisi sulit melihat wajah dari pria tersebut karena CCTV itu kameranya hanya memperlihatkan bagian punggung dari si pelaku itu saja. Setelah dicari tahu, polisi segera mengantongi identitas maupun alamat dari si pemilik motor tersebut nih teman-teman. Tanpa berlama-lama, polisi segera mendatangi alamat tersebut di hari itu juga. Sampainya di sana, polisi langsung mengetuk pintu rumah tersebut dan keluarlah seorang laki-laki remaja yang postur tubuhnya mirip dengan pria yang berada di dalam CCTV minimarket sebelumnya. Polisi pun mulai bertanyalah kepada remaja tersebut mengenai keberadaan Fadli. Nah, pada awalnya Adrian mengelak pertanyaan dari polisi karena ia tidak mau ketahuan. Tapi semakin dicerca oleh polisi dengan bukti-bukti yang ada, Adrian akhirnya mengakui semua perbuatannya. Di hadapan polisi, ia mengatakan bahwa, "Betul Pak, kemarin saya yang menculik Fadli dan juga sayalah yang sudah menghilangkan nyawa Fadli." Setelah mengakui perbuatannya tersebut, polisi bertanya mengenai di mana jasad Fadli sekarang. Dan Adrian pun menjawab bahwa jasad dari korban ini sudah ia buang di kolong jembatan yang berada di dekat daerah Waduk Nipa-Nipa. Setelah itu, ia juga mengaku bahwa ia tidak melancarkan aksi kejinya ini sendirian, tetapi bersama dengan temannya yaitu Faisal. Setelah itu, polisi langsung membagi timnya menjadi dua. Tim pertama menuju lokasi di mana jasad ini dibuang dan juga tim kedua bergegas untuk menangkap Faisal. Ketika tim pertama sudah sampai di daerah Waduk Nipa-Nipa tersebut, polisi langsung melihat ada sebuah kresek hitam besar yang sudah berbau busuk. Setelah itu, polisi membuka kresek tersebut dan ternyata terdapat seorang jasad anak kecil yang sudah terbujur kaku dengan kakinya yang diikat dengan tali rapia berwarna hijau. Korban tersebut langsung dibawa ke rumah sakit setempat untuk diidentifikasi nih teman-teman. Dan ternyata jasad tersebut adalah jasad dari Fadli. Di sisi lain, tim kedua yang sudah sampai di tempat tinggal Faisal pun langsung menangkap Faisal pada hari itu juga. Faisal seperti sudah menyerahkan dirinya karena ia tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Malah ia mengakui bahwa benar ia juga ikut serta dalam melakukan hal keji tersebut nih teman-teman. Dan dari situlah Adrian dan juga Faisal dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sesampainya di kantor polisi, Adrian dan juga Faisal dimintai keterangan lebih lanjut dan lebih menyeluruh oleh polisi. Dari situlah Adrian dan juga Faisal menceritakan kronologi secara detail bagaimana aksi keji itu berlangsung dari sudut pandang si pelaku. Ini adalah POV atau sudut pandang dari Adrian dan juga Faisal nih teman-teman. Jadi Adrian mengaku bahwa setelah sampai di rumahnya yang kebetulan lagi kosong, ia menyuruh Fadli untuk masuk ke dalam rumahnya terlebih dahulu. Lalu dari situ Adrian menghubungi Faisal untuk segera datang ke rumahnya karena target sudah berada di rumahnya. Lalu Adrian masuk ke dalam rumahnya, melihatlah si Fadli ini sedang duduk di sofa rumahnya sambil menunggu Adrian untuk memberikan laptop dan juga headset.
headset gaming. Setelah itu, Adrian langsung memberikan laptop dan juga headset gaming tersebut kepada Fadly, dan dari situlah Fadly mulai memainkan game di laptop tersebut. Setelah Faisal sampai di rumah Adrian, Faisal melihat bahwa Fadly ini sedang bermain game di laptop Adrian. Dari situlah rencana mereka mulai dilancarkan, yaitu dengan cara mereka dari belakang ini mencekik leher dari Fadly sampai Fadly hampir kehabisan nafasnya. Nah, dan kejinya adalah ketika si Fadly ini sudah kehabisan nafas, kepala Fadly dibenturkan berkali-kali ke lantai hingga Fadly pingsan. Yang membuat kesal adalah ketika Fadly ini pingsan, Adrian mengambil uang Rp5.000 yang ada di dalam kantong celana Fadly nih teman-teman. Lalu setelah diambilnya uang tersebut, ia menuju warung untuk membeli sebuah rokok. Lalu ia merokok dulu, dan setelah itu ia lanjut melancarkan aksinya. Barulah di sini Adrian dan juga Faisal melanjutkan rencananya untuk menghilangkan nyawa Fadly, yaitu dengan cara membawa Fadly ke sebuah kamar mandi di rumah Adrian, lalu menyirami Fadly dengan gayung berkali-kali. Nah, entah seberapa banyak air yang masuk ke dalam paru-paru Fadly, diperkirakanlah di situ Fadly menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu Adrian kembali melanjutkan rencana utamanya untuk mengambil ginjal Fadly. Nah, tetapi Adrian maupun Faisal tidak mengerti di mana letak ginjal tersebut. Dari situlah Adrian menghubungi kembali email yang sempat ia hubungi beberapa hari yang lalu, yaitu email dari si pembuat iklan yang tidak kunjung dibalas. Tentu saja ketika ia hubungi kembali si pembuat iklan tersebut, tentu saja tidak dijawab kembali dengan si pembuat iklan. Nah, dari situlah Adrian dan juga Faisal mulai panik karena mau dikemanakan jasad tersebut. Mereka berdua sempat cekcok dan pada akhirnya Adrian dan Faisal mengikat kaki dari Fadly dengan tali rapia hijau tadi dan memasukkan tubuh Fadly ke dalam sebuah kresek yang lumayan besar, lalu diikat dan dibuangnya ke kolong jembatan di dekat waduk Nipa-Nipa seperti penjelasan di awal. Itulah yang diakui oleh Adrian maupun Faisal pada saat interogasi itu berlangsung. Pada awalnya polisi tidak percaya dengan tindakan dari Adrian maupun Faisal karena pada saat itu Adrian maupun Faisal nih masih sama-sama remaja kan. Jadi polisi tuh seperti tidak percaya dengan apa yang mereka lakukan kepada Fadly. Karena pada saat itu polisi tidak percaya dengan pengakuan dari Adrian maupun Faisal, akhirnya polisi menyita beberapa alat elektronik milik Faisal dan juga Adrian. Dan dari situlah setelah polisi cek, ternyata betul Adrian memang sudah sering ataupun intens membuka situs ilegal tersebut. Berbekal dari bukti yang ada, akhirnya Adrian dan juga Faisal ditangkap sebagai tersangka dari kasus pembunuhan terhadap anak di bawah umur dan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana
dan juga ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Tapi teman-teman, karena Adrian, si pelaku utama ataupun otak dari rencana tersebut, masih berusia 17 tahun pada saat itu, yang tergolong masih di bawah umur, tidak bisa dikenakan hukuman mati ataupun penjara seumur hidup. Sebagai gantinya, ia dipenjara selama 10 tahun, dan itu pun ia dimasukkan ke dalam penjara khusus anak. Nah, untuk hukuman yang diterima oleh Faisal ini masih simpang siur, teman-teman. Saya masih belum menemukan di mana dan bagaimana keadaan Faisal sekarang. Tetapi berita yang sempat saya baca, Faisal sempat meminta jalur perdamaian secara kekeluargaan kepada keluarga Fadli atau Bapak K. Tetapi Bapak K tidak ingin jalur damai antar kekeluargaan itu terjadi. Maka dari itu Faisal tetap dijatuhi hukuman lewat jalur hukum. Nah, tetapi yang pastinya Faisal mendapatkan hukuman apa itu masih simpang siur sampai sekarang, karena di berita manapun hanya Adrian yang diketahui bagaimana ia mendapatkan hukumannya. Tapi semoga saja hakim bisa memberikan hukuman seadil-adilnya terhadap Faisal yang juga ikut membantu Adrian dalam kasus ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke upaya penyelesaian dari kasus ini ya teman-teman. Penyelesaian dari kasus ini adalah dengan adanya campur tangan dari pihak ketiga, yaitu polisi setempat yang ikut membantu menangani kasus tersebut. Selain itu juga terdapat hukuman penjara terhadap pelaku yang menjadi penyelesaian dari kasus tersebut nih teman-teman. Nah, selain dari upaya penyelesaian dari kasus tersebut, terdapat juga teori konflik yang termasuk pada teori konflik psikodinamika. Nah, psikodinamika ini adalah konflik yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara ide atau dorongan dalam diri individu dengan nilai-nilai atau keadaan di masyarakat nih teman-teman. Selanjutnya juga ada jenis konflik. Nah, jenis konflik yang termasuk pada kasus ini adalah jenis konflik destruktif yang terjadi akibat adanya perasaan yang tidak senang antar individu maupun kelompok. Konflik ini menimbulkan kekacauan yang dapat mengakibatkan kerugian secara materi atau bahkan Konflik ini menimbulkan kekacauan yang dapat mengakibatkan kerugian secara materi atau bahkan hingga pembunuhan. Nah, itulah kasus kriminal yang pernah terjadi di Makassar pada tahun 2023 lalu nih teman-teman. Maka dari itu pesan untuk orang tua yang berada di luar sana, tolong dijaga anak-anaknya dan dibatasi untuk bermain internet, apalagi sampai menemukan situs ilegal nih teman-teman. Semoga kasus ini dapat menjadi pembelajaran untuk masyarakat sekitar ke depannya. Nah, segitu aja kasus yang bisa aku sampaikan pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!